Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa yang saya cintai dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Kali ini saya, Eni Winaryati, dari Universitas Muhammadiyah Semarang akan menyampaikan diskusi sedikit terkait dengan topik perubahan pengetahuan dan perilaku dalam belajar. Beberapa materi ini sudah pernah saya tuliskan dalam buku karya saya yang terangkum dalam model pembelajaran wisata lokal. Materi terkait dengan bahwa belajar itu adalah perubahan pengetahuan dan perilaku ini telah ditulis, saya ambil dari literatur yang telah dikembangkan oleh seorang ahli namanya dari Richard A. Mayer, bahwa beliau menuliskan suatu buku Learning and Encyclopedia of Educational Research. Beliau menyampaikan bahwa belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam pengetahuan atau perilaku seseorang karena suatu pengalaman. Sehingga dengan pengalaman-pengalaman itu sehingga akan terjadi peningkatan potensi dan peningkatkan kinerja dan pembelajaran pada masa depan. Penelitian ini atau hasil kajian ini dikuatkan pula oleh seorang ahli yang namanya M. Driscoll. Beliau menuliskan dalam suatu bukunya Learning for Interaction. Beliau menyampaikan bahwa belajar adalah perubahan yang terus-menerus dalam kinerja manusia atau potensi kinerja yang harus terjadi sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi peserta didik dengan dunia. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempertahankan pembelajaran. Bisa memperkuat, bisa memperlemah. Maka faktor-faktor itu diantaranya adalah faktor intelektual. Keragaman tingkat kecerdasan mempengaruhi penguasaan pembelajaran. Kecerdasan yang berbeda, maka itu pun akan daya responnya terhadap suatu materi pun juga akan berbeda. Kemudian kendala bahasa. Dari kemampuan bahasa dan berkomunikasi yang baik itu bisa menjadi kendala kalau kemampuan komunikasi bahasa itu kurang, tapi juga bisa memperkuat ketika kemampuan berbahasa dan komunikasinya itu bagus. Yang ketiga adalah motivasi. Semakin banyak motivasi akan semakin baik pembelajarannya. Artinya bahwa orang yang termotivasi, motivasinya tinggi, baik itu dorongan dari dalamnya juga tinggi, didukung dengan faktor eksternal dari guru, dari lingkungan sekitarnya yang memperkuat dia untuk semakin bersemangat, maka akan semakin meningkatkan pembelajaran, responnya terhadap pembelajaran. Yang keempat, kesiapan dan kekuatan keinginan. Kesiapan akan membantu mengembangkan sikap positif pada pembelajar. Kalau anak tidak siap, maka juga semangat belajarnya itu bisa menjadi kurang. Yang kelima, kemampuan pelajar. Mempengaruhi kreativitas, bakat, dan kemampuan lain yang diperlukan untuk belajar. Jadi ketika kemampuan seorang pelajar itu juga akan mempengaruhi bagaimana responnya dan bagaimana tanggapnya terhadap suatu pembelajaran. Tingkat aspirasi dan prestasi. Jika tingkat aspirasi itu tinggi, pelajar akan bekerja keras dan mencapai lebih banyak. Tapi jika tingkat aspirasinya itu kurang, itu pun juga bisa membuat pembelajaran tidak menjadi menyenangkan. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi kesehatan pelajar. Kondisi fisik maupun psikis, mental itu juga akan mempengaruhi. Kalau ada salah satu organ tubuh itu yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, atau terjadi satu kelainan, maka itu pun tentu akan berdampak di dalam merespon pembelajaran. Pematangan yang berikutnya adalah pematangan pelajar. Kematangan dan pembelajaran berjalan beriringan, seiring dengan usia. Jika usianya tidak mungkin kita itu memperlakukan usia yang berbeda dengan suatu strategi yang sama, tidak mungkin. Nah, kematangan tentu ini akan mempengaruhi. Kita tidak bisa memaksakan kalau usianya belum mencukupi dan kita beri materi yang tidak pada usianya, tentu itu akan membuat anak tidak bersemangat dan tidak paham dan apa yang disampaikan oleh seorang guru. Yang berikutnya adalah materi pembelajaran. Materi yang bermakna dapat dipelajari lebih baik dan lebih cepat daripada materi yang tidak berarti. Sehingga
Materi pembelajaran, anak akan semangat belajar karena dia merasa bahwa materi itu bermakna bagi dirinya. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Pembelajaran yang efektif tergantung juga metode yang digunakan oleh seorang guru. Tidak semua metode itu bisa diaplikasikan, diterapkan pada semua materi, tidak bisa. Masing-masing tentu memiliki plus minus di dalam kita menerapkan, karena masing-masing memiliki kekhasan tersendiri. Sehingga pemilihan metode itu penting. Tidak hanya kita paham banyak metode, tapi yang penting adalah kita selain paham dengan metode dan penerapannya itu tepat sesuai dengan yang kita harapkan dan sesuai dengan sasaran yang sasaran atau siswa anak didik kita. Yang berikutnya adalah kelelahan dan kebosanan. Kalau orang itu lelah atau merasa bosan, tentu dia tidak akan semangat dalam belajar. Tentu itu akan mengganggu pembelajarannya. Kondisi yang berikutnya adalah kondisi emosional. Kebahagiaan, kegembiraan, dan kepuasan selalu menjadi faktor yang dipertimbangkan untuk semua jenis pembelajaran. Kalau orang belajar itu dalam emosi yang ada kebahagiaan, tentu dia akan semangat mengikutinya. Kemudian, dan guru pun dituntut bagaimana kita itu bisa mengkreasi pembelajaran agar selalu kondisi membuat anak itu merasa senang, merasa nyaman, tidak bosan, tidak lelah, tidak lesu. Nah, ini dengan metode-metode, selain metode juga pendekatan secara interpersonal. Yang berikutnya adalah kebutuhan. Kebutuhan akan mendorong untuk semangat dalam belajar. Anak akan merasa semangat belajar karena kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Nah, kalau sesuatu yang kita terima itu sesuai kebutuhan, maka ada merasa bahwa apa yang dia tangkap itu ada manfaatnya, ada faedahnya. Yang berikutnya adalah sikap. Jika siswa waspada, penuh perhatian dan tertarik pada materi yang akan dipelajari, akan memungkinkan dia untuk mengatasi pembelajaran. Apapun juga, kalau memang sejak awal begitu dia masuk, dia merasa tertarik dan ada tertarik dengan materi itu dan penuh perhatian, pasti akan juga mengangkat kekurangan-kekurangan yang lain. Berikutnya yang terakhir, faktor lingkungan. Lingkungan sekitar, hubungan antar pelajar dengan guru, antar teman sebaya dengan lingkungan masyarakat sekitar, dan ini akan sangat mempengaruhi. Jadi kondisi-kondisi di atas itu bisa mempengaruhi, bisa memperkuat, juga mungkin bisa memperlemah, bisa menghambat, dan juga bisa mendukung. Nah, kondisi-kondisi yang mempengaruhi di atas itu akan mengaruhi perubahan pengetahuan dan perilaku pada seseorang. Perubahan pengetahuan dan perilaku itu akan menjadi positif dan negatif, juga dikuatkan oleh kondisi-kondisi yang mempengaruhinya. Nah, di antaranya adalah bagaimana suatu kondisi itu bisa saling menguatkan. Yang pertama adalah pembelajaran itu merupakan proses perkembangan yang berpotongan dengan proses perkembangan lainnya dalam kehidupan siswa. Kita tidak bisa menisbikan kehidupan siswa, karena kehidupan siswa itu akan berpengaruh. Kehidupan di lingkungan sekitarnya, kehidupan dalam keluarganya, kehidupan masyarakat sekitar itu ikut berpotongan, membuat perkembangan siswa anak itu menjadi sangat beragam. Yang kedua, ada siswa masuk kelasnya itu tidak hanya dengan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan, tetapi juga dengan pengalaman sosial dan emosional sebelumnya. Jadi banyak hal yang mempengaruhi, berdampak bagaimana anak itu menghargai, memandang dirinya sendiri, dan penghargaannya pada orang lain, serta bagaimana keterlibatannya dalam proses pembelajaran itu tidak lepas dari perkembangan dalam kehidupan yang dialami si anak, juga didukung dengan pengetahuan keterampilan yang dimilikinya, tapi juga dikuatkan pula oleh pengalaman sosial dan emosional anak yang dialami, yang dihadapi. Sehingga kita tidak bisa menafikan kalau kita mau pembelajaran sukses, berhasil, itu kita pun harus tahu bagaimana kondisi, keadaan yang dihadapi oleh si anak. Apa, anak ada masalah apa, atau anak punya potensi apa, ini harus dipahami oleh guru. Itulah sebabnya maka guru dengan BK harus selalu berkolaborasi untuk masalah ini tidak hanya masalah guru BK, tapi juga masalah guru dan juga guru BK, juga seluruh elemen pendidikan itu akan bisa merasakan berdampak kalau tidak segera diatasi.
Karena pembelajar itu tidak hanya mengandalkan perubahan pengetahuan dan pengetahuan saja, tapi ada perilaku. Perilaku itu bisa positif, bisa negatif. Positif negatifnya itu tergantung dari suatu pengalaman, kemudian juga perkembangan masa lalu, perkembangan pengalaman sosial dan emosional pada seseorang. Kondisi di atas itu akan berdampak pada pengertian tentang pembelajaran. Maka belajar itu memiliki 3 komponen. Durasi waktu, perubahan berada dalam jangka waktu, dan bukan yang waktu yang panjang, bukan hanya yang pendek. Jadi kita mengharapkan anak itu punya perubahan itu tidak hanya jangka pendek, tapi jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah lokus perubahan, adalah konten dan struktur pengetahuan yang ada dalam ingatan atau perilaku pelajar. Jadi kalau dia sudah punya struktur pengetahuan awal alam dasar, maka ini mau tidak mau akan ikut berpengaruh. Karena apa? Karena belajar itu juga melibatkan perubahan pengetahuan, kepercayaan, perilaku atau sikap yang berdampak bagaimana siswa itu berpikir dan bertindak. Ketika siswa itu berpikir dan bertindak, tidak lepas dari konten dan struktur pengetahuan yang ada dalam ingatan yang sebelumnya. Yang berikutnya adalah penyebab perubahan. Adalah pengalaman pelajar lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan daripada motivasi, kondisi fisik, atau intervensi fisiologis. Belajar berakibat dari cara siswa menafsirkan dan menanggapi pengalamannya. Itu semuanya belajar menanggapi pengalaman tidak lepas dari yang saya sampaikan sebelumnya, potongan dari perkembangan kehidupannya, juga pengalaman, pengetahuan, pengalaman keterampilan dasar dimiliki, juga dikuatkan pengalaman emosi dan sosial anak. Secara keseluruhan, maka peningkatan potensi seorang anak itu dipengaruhi pengalaman kemampuan, pengalaman sosial, emosional, pengalaman keterampilan, pengalaman pengetahuan, sehingga akan menguatkan potensi seseorang. Peningkatan potensi itu pun akan mempengaruhi peningkatan kinerja seseorang. Peningkatan kinerja ini akan membawa perubahan karena sebagai akibat dari perubahan pengetahuan perilaku yang permanen. Jadi ketika peningkatan kinerja sudah menetap dari seseorang, maka akan ada suatu perubahan pengetahuan perilaku yang sifatnya permanen. Tentu saja semuanya ini akan dipengaruhi durasi waktu, kondisi lingkungan, juga kemudian didukung pula oleh dasar pengetahuan dasar yang telah dimilikinya tadi di sini ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.